Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar sama-sama ya dengan keluhan penyakit, yaitu di motor matic dengan kendala bunyi cericit-cericit di tarikan awal pertama kali jalan ya. Ketika sudah jalan, bunyi cericit-cericitnya hilang. Jadi kita belajar bersama-sama untuk mencari penyebabnya di mana dan kita perbaiki di situ. Oke, lanjut aja. Ini untuk kali ini di motor Mio Sporty ya, dan untuk motor-motor yang lain sama, misalkan dia matic ya. Oke, lanjut kita bongkar dulu. Rupanya masih bersih ya. Nih, tapi kita nanti semprot lagi untuk debunya. Tapi berdebu nih. Oke. Lanjut. Kemudian kita cek satu-satu ya, untuk komponennya kita cek satu-satu. Oke, ini udah kemakan. Udah kemakan nih ya. Nih, garis-garis dia. Oke, lanjut kita cek semua. Untuk kampasnya masih tebal. Oke ya. Masih ada ya. Jadi ini masih bisa kita pakai untuk kampas gandanya. Terus kita buka nih. Dan kita cek di sini. Nah, lumayan sudah goyang ya. Tapi ini masih bisa dipakai nih. Nggak ada bunyi juga di daerah sini. Kita putar rodanya. Nah, oke. Bagus ya. Kita sambil pasang. Sampai kita putar. Nah, aman ya, untuk puli belakangnya juga aman. Tapi kita coba bongkar juga untuk semuanya, biar nanti kita grease ulang sekalian. Oke? Kita buka pakai kunci 39. Kalau ada yang impact, pakai impact. Oke ya. Nah, ini penampakan kampasnya masih ada 2 mili, sekitar 2 mm. Oke. Untuk mencari penyebab cericit-cericitnya, nanti kita harus cek dulu ya semua satu-satu komponennya. Nah, seperti ini. Terus kita buka juga nih. Untuk puli belakangnya tuh bisa dilihat ya, ada kebocoran kecil di sini. Nah, nih kebocoran grease kecil ya, sedikit. Oke, yang dari sini, dari depan kita bisa lihat. Nah, ini aman ya, karena di sini ada seal o-ringnya. Kalau dari sini juga dia bisa keluar grease-nya, kita harus ganti seal o-ringnya. Oke, di sini. Kemudian kita lihat ini. Nah, ini kayak sudah semakin aus nih untuk puli belakangnya. Tapi kita coba tes seperti ini. Kita buka, baru kita goyang. Kita goyang kiri kanan. Nah, tidak ada goyang ya. Ini masih bisa dipakai untuk puli belakangnya. Lanjut, kita buka. Untuk bukanya, nah ini sudah gampang nih. Nah, untuk corongnya kita bisa lihat di sini masih bagus ya.
ada agak anu sedikit di sana, agak aus, terkena pinnya ini, terkena pin di sini. Nah ini dia pin-pinnya. Kemudian ini rumah tuh, rumahnya sudah agak aus sedikit ya, dan pinnya juga kita bisa lihat sudah agak gepeng sedikit. Nah ini tidak ada masalah, masih bisa dipakai sih, tapi oke ya. Intip bolongnya ini, lubang pinnya dia sudah mulai peyang ya. Tuh, coba kita masukkan pinnya. Oh, udah goyang, cuman masih bisa dipakai. Kayak sedikit goyangnya. Ini juga grease-nya juga sudah mulai habis nih. Memang pemakaiannya sedikit ya di sini, jadi tidak masalah, yang penting ada grease-nya. Jangan juga terlalu banyak memakaikan grease, namun juga jangan terlalu sedikit untuk memberi grease. Oke, seperti itu. Untuk biring-biringnya kita bisa lihat tadi, kita bisa putar di rumahnya sana, tidak ada bunyi ya, berarti biringnya ini, biring bambu dan biring di dalam sana masih oke. Jadi penyebab cericit-cericitnya bukan dari sini, cuman kita lihat lagi. Nah ini dia nih. Nah itu bisa dilihat ya rumahnya. Nah ini ada aus nih, slide-nya ke sini, dia aus di sini. Nah ini ya, ada keausan tiga-tiganya nih, bisa terlihat nih. Oke, ini juga. Nah ini bisa menandakan bahwa, nah kita contohkan saja, kita masukkan satu. Nah oke, ketika puli ini berada di sini, nah dia akan nyangkut di sini terus sebelum puli ini akan membuka lebar seperti ini ya. Dia akan nyangkut di sini terus. Bisa jadi ini penyebab di cericit-cericitnya ya. Begitu dia kita tarik full seperti ini, nah dia waktu kembali dia tidak kembali, sementara roller sudah berada di bawah dan V-bel akan jalan di sini. V-bel akan jalan di sini, jalan di tempat ya. Nah, disinilah akan bunyi cit 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 cit, tapi bunyinya akan seperti ini, kik cit gitu ya, cit cit cit. Nah, seperti itu ya untuk bunyinya nih. Nah, kalau untuk bunyi V-bel seperti ini, dia seperti selip gitu ya. Nah, tapi kalau bunyi yang ciricit 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 gitu, bukan dari sini. Oke, lanjut ya. Ini langsung nanti kita bersihkan untuk grease-nya. Kemudian kita cari di penyebab lainnya. Oke, kemudian kita lihat di bagian puli depan ya. Kita lihat di puli depan, ini roller masih bagus, masih baik ya. Baselightnya nih sudah ada yang pecah ya, kita ganti aja nih. Depannya ini untuk pulinya juga sudah kemakan. Oke, bisa dilihat. Nah ini juga kemakan ya. Jadi ini bisa mengakibatkan juga bunyi selip ya, selip dari fan bell. Tapi bukan bunyi cericit-cericit ya. Jadi bunyi cericitnya bukan dari sini. Lanjut kita ke inti permasalahan. Kita harus lihat juga di sini. Nah, jadi kita lihat di mangkoknya ya. Tuh, bisa dilihat ini debunya, kotorannya, dia tertampung di sini. Nah, sekeliling ya. Oke, ini dia. Nah, ini kalau pada motor yang bersisi tinggi biasanya ini langsung gerdek juga nih.
untuk jalan pertama. Tapi juga ada yang cericit-cericit bunyi ya. Nah, di mana sih penyebabnya? Oke, lanjut kita langsung ke penyebabnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ini untuk kampasnya. Kita masukkan. Masih ada jeda. Masih bisa dipakai. Tuh. Jedanya sekitar 1 mili. Dan ini mangkok ini sudah mulai terkikis habis. Nah, disinilah dia penyebabnya ya. Si kampas ganda ini, sewaktu dia berputar, kemudian ngembang, oke, kemudian dia ngembang, kemudian dia berusaha menggigit mangkok ini untuk memutarkan ban belakang. Tapi karena berat bannya, ada beban, meskipun bebannya cuma satu orang, sekitar 50-70 kg, ini bakal selip ya, selip dulu, ya. Oke, di sini. Jadi dia tidak langsung menggigit ya, dia akan ada selip sedikit. Kalau pada mesin motor yang 125 cc ke atas, biasanya dia gerdek dek 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 gitu ya. Tapi kalau pada motor-motor yang agak kecil, bunyinya ya seperti ini, cericit cericit cericit, dia tidak gerdek. Jadi masalahnya ada di sini, cericit 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 gitu ya, saking cepatnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kok bisa? Nah, ini karena di sini ada kotoran tadi ya. Kotoran tadi dari mana? Dari debu-debu sisa dari kampasnya ini ya. Dia tidak bisa terbuang dengan sempurna. Jadi solusinya bisa dibolongin untuk pinggir-pinggirnya ini untuk membuang debu-debunya. Tapi dari situ bisa dibilang kurang efektif juga ya. Karena bukan hanya debu yang akan nempel di sini, juga karena ada grease yang keluar dari sini tadi. Nah, yang bocor tuh ya, ada bocor sedikit-sedikit tuh nih. Nah, nanti dia akan terlempar ke atas sampai di sini, di mangkok sini. Maka akhirnya mangkoknya ini akan terlumasi grease yang akan mengakibatkan ini jadi selip. Akhirnya dia bunyi cericit-cericit pada tarikan awal. Tapi begitu sudah jalan, sudah menggigit untuk kampas gandanya, dia sudah tidak bunyi lagi. Jadi di kampas gandanya ini juga ada mengandung grease-nya nih. Makanya solusinya kita harus bersihkan kampas gandanya ini, kita cuci ya. Tapi jangan dicuci menggunakan bensin, kita harus mencuci menggunakan sabun. Kalau menggunakan bensin, nanti dia bisa lepas untuk lem kampas gandanya ini. Ya, lama-lama bisa lepas. Solusinya ya, ini kita bersihkan ulang. Kemudian yang ada baret-baret sedikit ini kita amplas ulang lagi. Kemudian dari segi pulinya ini, kalau dia ada kebocoran, maka kita harus ganti seal o-ring yang ada di sini. Ini ya. Nah, ini dia sudah mulai kaku, sudah mulai ada titik kebocoran. Kemudian juga dari tutupnya ini ya, tutup corongnya ini, kalau dia sudah ada aus di dalam sebelah sini, kita juga harus ganti. Nah, tuh, ini bisa kita ganti ya. Tapi corongnya ini masih bagus ya. Lebih baik kita ganti untuk seal o-ringnya di sini supaya grease-nya yang ada di dalam slide ini, rumah slide ini, nanti dia tidak keluar lewat sini kemudian membasahi mangkoknya. Oke. Jadi dari situ untuk penyebab bunyi cericit-cericit di motor Matic ketika pada tarikan awal. Jadi bagi teman-teman yang motornya juga punya kendala seperti ini, bunyi cericit-cericit di tarikan awal, penyebabnya dari sini, mangkok gandanya. Ini meskipun kita ganti baru, kampas ganti baru, tapi kalau dia dari sininya juga tidak kita atasin, maka bunyi cericit-cericitnya akan tetap terus ada. Oke, seperti itu ya. Semoga penjelasannya bermanfaat. Jadi untuk komponen lainnya kita tidak perlu ganti ya, kita hanya perlu mengganti di seal o-ringnya saja. Kalau ini juga ikut sudah termakan terlalu dalam, kita juga wajib ganti juga ya, supaya dia performanya bisa ada lagi. Part-partnya ada yang kita ganti, treadmill, roller, tuh sudah bagus. Coba kita tes, sudah kita cuci, kita bubut manual sedikit mangkoknya.
Jadi kendalanya ada di situ ya. Oke, thank you.